ada nanti di feed-nya IG-nya Dewa. Jadi aku yo gak mungkin. Itu fotonya jenengan. Iya. Di feed-nya Dewa. Iya. Wah, rodok sombong ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan Mas Aziz Nala, seorang fotografer stage. Yes. Asli Madiun. Ya. Jadi fotografer stage itu apa, Mas? Fotografer stage adalah fotografer yang sering berhubungan dengan musik. Musik. Ya, di band. Di panggung. Yes. Di panggung, di festival musik itu biasanya ada stage fotografer. Oke, apa bedanya sama fotografer yang biasa kita tahu? Kan ada weddingan, ya kan? Saya kalau mau foto name tag gitu kan ke studio juga ketemu fotografer. Di lapangan bola juga ada fotografer. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau di stage fotografer itu yang paling penting ya, Mas. Akses dulu. Akses di festivalnya dulu. Itu bagaimana? Percuma kalau kita idealis sebagai aku seorang fotografer panggung. Ning ora iso mlebu akses ning festival musik. Nah, itu yang paling bedain. Yang bedain itu sih. Jadi ini ya keeksklusifannya. Jadi sampean rada sombong berarti ya. Bisa dikatakan sampean itu fotografer yang punya hak eksklusif untuk masuk ke panggung. Kalau ada misalkan konser-konser. Betul. Oh, itu yang bedain ya, Mas ya? Yang bedain itu. Oh, Mas, kan kita ini kan ngomong-ngomongnya kan konteksnya di Madiun ya. Ya, Nah, betul. Madiun tuh ya aku tahu banyak fotografer. Nah, kalau fotografer stage menurut Mas Aziz? Kalau stage fotografer kayaknya juga mungkin dari sini mungkin akan lahir lagi stage fotografer yang baru ya, Mas ya. Kalau kemungkinan masih baru Mas Aziz. Iya. Di Madiun. Iya. The one and only baru Mas Aziz. Iya. Kok gaya ya? Iya. Untuk sombong sithik, Mas. Iya, gak apa-apa. Sombong sithik gak apa kan ini apa jenenge matuk karo karyane. Iya. Nah, Mas, apa namanya? Kenapa kok kan tadi bilang kalau di Madiun ya sedikit cuman sampean doang. Nah, kenapa kok orang-orang Madiun kan banyak fotografer. Kenapa enggak mengarah ke itu? Ke stage fotografer? Apa sih yang kenapa misalkan sampean pas lagi kumpul sama teman-teman gitu ya, kenapa mereka nggak milih ke arah sini? Padahal kan exposure gede, ya kan, ketemu sama artis-artis, itu sih. Dan nggak lokal tok tuh, Mas. Betul. Kan? Nasional bahkan internasional ya. Tadi di apa pas off cam kita bicara ya. Kenapa, Mas, kok kayak gitu? Gini, Mas, kalau pengalaman dari saya ya mungkin anak-anak kalau di Madiun kan rata-rata wedding nih, semua kan wedding semua. Kebanyakan wedding. Jadi saya orang yang nggak bisa mose. Jadi kalau di bedanya stage fotografi sama wedding fotografi, kalau wedding kan mungkin kita bisa pose. Nah, kalau di stage fotografi kita nggak bisa, Mas. Kita ngikut aturannya, biasanya ngikut aturannya IO atau ikut aturannya band. Jadi setiap band itu punya gayanya masing-masing. Ada, Mas, saya pernah itu motret personilnya diem aja. Nah, ini gimana ini tulisan stake uniknya adalah kita ngambil di stake actionnya. Stake actionnya itu gimana nih? Orang cuman diem aja, ngeband kok diem aja. Ini ngeband potulu. Lah, itu, Mas. Aku ya bingung. Aku ya bingung lah akhirnya. Iki piye caranya? Lah, itu ada permainan lighting di situ. Ya, kita harus peka di lighting. Pertama, terus gak boleh gagap momen. Gagap momen tuh gimana? Gagap momennya jadi gini. Misal nih, dia vokalisnya scream, tapi yang sana ngelit, yang gitarisnya ngelit. Nah, itu kita gak boleh gagap. Jadi ya kita harus ambil scream dulu atau ambil gitaris dulu. Tergantung kita posisinya di mana dulu. Itu sih. Ya. Oh, tadi berarti kalau yang wedding ya, weddingan kan kita bisa ngarahin orangnya. Iya, biasanya. Kalau Mas Aziz atau Mas Nala ini ya wes natural. Jadi capture ya. Capture the moment ya. Oh, kayak gitu. Ya. Dengar-dengar, Mas, riset kan kita ini podcaster handal. Nah, jadi kita tetap riset. Saya tuh riset Mas Nala tuh 3 bulan. Waduh, 3 bulan guys, ternyata. 3 bulan saya ngeriset Mas Nala. Nah, tak lihat-lihat di Instagram, di surat kabar gitu kan. Nah, tak lihat tuh di situ tuh banyak ini
banyak karya ya, termasuk band-band gede. Nah, Band-band band-band besar, gede. Mas boleh nggak di-spill ya? Di-spill pencapaian atau pernah ngefoto ya, jadi fotografer band paling gede sepanjang karir Mas Nala apa Mas? Band paling Dan ceritain gimana? aduh. Kalau band besar kemungkinan bukan band besar sih Mas, mungkin nasional ya. Nasional. Nah, nasional itu mungkin yang terakhir lalu itu Halsted main Oke. di Ponorogo, terus Rebellion Rose, sama yang terakhir itu pencapaian dunia Dewa. Dewa. Jadi ada nanti di feednya IG-nya Dewa. Jadi aku juga gak mungkin. Itu fotonya jenengan. Iya. Di feed-nya Dewa. Iya. Wah, rodok sombong ya. Aku kira itu gini Mas. Dia jadi Cak Frot menggantikan Cak Frot. Nah, kamu di mana? Lagi posisi di Madiun. Terus Oh, itu di telepon. Iya, Di langsung telepon. langsung ditelepon. Terus Nal, apa gantiin saya di Jogja ini ada. Jadi ceritanya itu Dewa main di 2 kota langsung dalam 1 hari. Dalam satu waktu. Dalam 1 hari dia main di 2 kota. Ceritanya main kalau nggak salah itu main di Bandung sama di Yogyakarta. Oke. Jadi ada beberapa personil yang nggak ikut, emang kayak Mas Vega Anteras itu nggak ikut. Terus Ya itu, jadi dihubungi, ditelepon, suruh gantiin di Jogja. ngisi sebagai stage photographer. Fotografer. Oh, hasilnya Hasilnya aku kirain Mas, nggak diposting. nggak diposting di Dewa. Ya, nggak diposting. Ternyata itu diposting dengan tag fotografer itu. Makanya kalau harga dirinya seorang fotografer adalah nggak berupa ini sih, apa tag. Hanya tag itu aja udah sangat-sangat Jadi menghargai karya. nggak melulu soal uang. Nggak melulu. Nah. Oh, bisa Bisa diajak aja, kolaborasi teman-teman berarti. Masih bisa. Tenang bisa. aja teman-teman ya. Jadi Mas Masih Nala bisa. adalah stage photographer satu-satunya di Madiun yang bisa diajak kolaborasi. Ya, betul. Oke. Bisa diajak. Nah, tapi tadi kan Dewa, berarti di Instagramnya Dewa ya ada ini loh. Ya, ada namanya tag, Mas iya, Aziz Nala ya. itu. Jadi Instagramnya Mas Nala ini @aziznala ya. Ya, Aziz Nala. Oh, gokil ini. Iya. Kalau ini Mas, selain kan tak dengar-dengar juga sempat bikin pameran ya. Mas Nala ya, bikin pameran foto di Solo ya Mas ya. Itu event apa Mas? Itu bukan diajak sih Mas, itu sebenarnya lebih tepatnya diajak kolaborasi. Oh kan? Memang kolaborasi. Saya emang sukanya sering kolaborasi dulu. Gimana tuh Jadi Mas? ceritanya ada musisi Madiun namanya siapa Risti Panjali. Oke. Jadi Risti Panjali itu lolos tour di Bintang Muda Lokananta. Oh, ini Programnya. pencarian kayak Scott Talent gitu ya? Kayak Oke. Indonesian Idol lah. Kayak Indonesian Idol. Jadi itu Bintang Muda Lokananta itu. Terus aku mengikuti turnya itu ada 3 hari di 3 kota. Jadi, 3 hari di 3 kota apa aja itu? Itu di Jakarta, di Solo sama di Jogja. Oke. Jadi ceritanya di M Block, Ya, M-Block. terus Lokananta, terus sama JNF apa? Yogyakarta. JNM. Oke, apa itu? Yogyakarta. New Block apa Oke, itu? Ya, itu. di situ di 3 kota itu. Pokoknya itu. Terus? Terus sudah mengikuti turnya lah. Ternyata ada Mas Angga. Jadi yang mengerjakan itu Mas Angga namanya. Itu bagian dari Surakarta Stage. Terus menghubungi saya, Mas, gimana kalau kita ngadain pameran bareng aja? Soalnya kan tiap musisi bawa fotografer masing-masing. Setiap musisi, setiap artis ya? Ya, setiap artis, setiap artisnya bawa musisi buat apa? Fotografer. Bawa fotografer dewe lah ibaratnya. Ya. Itu ya udah. Terus di situ aku tinggal karyamu apa aja Mas yang pengen pamerin, apply aja. Berarti printing ya? Printing semua. Dan itu di pameran pertama. Pameran dihadiri oleh semua orang di Indonesia ya? Ya. Yang sedang lagi ada di Lokananta. gitu ya. Tahun ini ya Mas itu ya? Tahun ini. Tahun ini ya. Hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya baik juga, maksudnya bagus sih Mas. Jadi kalau menurut saya pengalaman pribadi ya Mas ya. Jadi
Kalau di Madiun mungkin next di Madiun kan ada pameran lah buat apa band-band lokal yang pernah saya foto mungkin bisa di show ya. Ya bisa di show. Oke, tapi kan ini Mas, tadi jenengan bilang kalau stage fotografi di Madiun sampean doang. Ya nggak apa-apa. Iya, berarti yo fotonya sampean tok iki berarti. Nggak apa-apa, nanti kita kolaborasi dengan apa ya, sharing session Selintas. ya, selintas. Heeh. Oke, selintas Madiun. Oke. Nah, Mas, tadi apa namanya? Kan ada juga sorry ya, nanti di-cut yang di bagian ini. Tadi kalau gini, street fotografi kan di Madiun masih awam. Ya. Masih Mas Aziz saja. Nah, sebenarnya kalau biar teman-teman juga tahu sebenarnya acuan street fotografi itu kayak siapa sih kalau di nasional misalkan? Dulu kalau acuan ya, acuan itu High ISO, Mas Hafian Faza itu. Itu apa bandnya? Itu Band dia atau artisnya? event. Oh, event. Event dan ini lagi motoin fotografernya Bernadia. Bernadia. Fotografernya Bernadia. Terus sama Gladina Saska mungkin. Oke, itu apa? Saska Artisnya? itu 510. Oh, band ini ya? Band. Iya. Oke. Terus ini enggak selama ini moto ya, berarti dari tahun berapa Mas? Mulai pegang kamera tahun 2022. 2022. Berarti Setelah baru COVID. ya? Iya. Bukan yang 5 Lama tahun, banget. 10 tahun enggak ya? Baru berarti ya? Baru 2022 pertama. udah motoin dewa. Iya. Tuh. Kita tepuk tangan loh ya buat Mas apa namanya? Mas Nala ini ya. Karena ya termasuk pencapaian terbesar. Sampai Dan saya ini jujur nggak tahu kalau di Madiun ada fotografer dan satu-satunya gitu ya. Jadi ya semoga setelah podcast ini ya ini terpublish ya jadi banyak ya. Amin. Ke sana. Mas ini ya. Kan kalau di event itu kan mesti ada aja ya. Capture momen, ada yang sedih gitu ya, ada yang lagi seru dan sebagainya gitu ya. Kalau selama Mas Nala ini jadi fotografer, ada nggak cerita lucu-lucunya? Cerita lucu banyak sih Mas di situ. Ya kita apa? Strava. Jadi Strava iseng loh Mas aku kan Melayu kan wakeh banget tuh. Nggak Strava ya jajal ning gone event Yogyakarta kemarin sih. Itu ada screenshotnya Strava ada. Baru 3 kilo guys. Iya. Udah lempah itu. Ya, tadi Mas Nala cerita waktu off cam kan. Jadi Mas Nala ini satu-satunya fotografer yang kalau lagi moto dia tuh Stravanya diaktifkan. Iya, betul. Nah, jadi kalau yang lain fotografer tuh kan steady gitu tuh. Iya, betul. Diem duduk di mana lah. Mas Nala ini enggak tipe fotografer yang muter. Nah, dalam satu artis ya Mas ya. Ya, dalam satu artis tadi tak lihat tuh Stravanya 3 kilo. Jadi ya lucu ya Mas ya. Jadi menarik bahwa ternyata stage photographer tuh pekerjaannya juga nggak ringan ya Mas ya. Kayak gitu ya. Nah Mas, palingan ini palingan ini menuju ini ya closingan gitu ya. Kalau Mas Nala punya ini nggak kepinginan apa gitu terkait profesinya Mas Nala dan Kota Madiun? Kalau kepinginan mungkin lahir next lahir fotografi panggung, state fotografer yang baru sih Mas. Jadi biar nggak cuman satu plot aja. Jadi kan fotografi itu banyak Mas. Ada landscaper, ada jurnalis fotografi, terus state fotografi. Jadi biar meluas gitu. Itu sih menurut saya. Kepengenannya cuman sesederhana itu. Sederhana itu. Terus ini hubungannya sama Kota Madiun? Kalau dari Kota Madiun ya ini sih bingung aku Mas ngomong ya. Band Madiun. Kan ini Mas, kalau tak lihat ya berarti kan state photographer kan lebih banyak moto panggung, moto musisi, atau ini kan moto apapun yang ada di stage kan, nggak harus musik kan Mas? Ya. Teater, pertunjukan dan sebagainya ya kan. Nah kalau dilihat kan di Madiun sebenarnya event tuh banyak. Betul. Iya kan, event tuh banyak. Tapi kalau kita ngomong musik, ya kita ngomong musik kan, saya kok nggak pernah tahu ya Mas ya, musik
lokal Madiun gitu ya. Iya sih. Berarti kan kalau nggak ada musik lokal Madiun ya selain Sukoroncong, kalau saya biasanya dengerin Sukoroncong gitu ya. Ada lagi nggak Mas musik di Madiun yang lokal gitu ya, genrenya apapun gitu, sehingga ya nanti stage fotografinya juga hidup. Jangan-jangan nggak ada karena nggak ada lokal hero-nya gitu. Lagian ya tadi Mas Nala aja ngambil jobnya di luar kota Madiun tuh Mas, ya kan. Sebenarnya kondisi musik ya, musik terus artis lokal di Madiun sehingga nanti stage fotografer hidup tuh kayak gimana Mas sekarang? Selain Sukoroncong loh ya. Kalau Sukoroncong saya tahu. Menurut saya ini sih, jadi mungkin banyak musisi Madiun yang menyepelekan adalah media. Menyepelekan media sih. Jadi menyepelekan dalam arti? Dalam arti yang keluh kesahnya ya, rata-rata itu kayak teman-teman tuh habis rilis lagu, rilis album EP, ini nggak di branding lagi lagunya. Jadi dia mau nge-branding lagunya itu bingung, susah gitu loh Mas. Bingung ya? Nggak tahu susah atau dia bagaimana musisinya. Nggak tahu caranya, terus mau branding kayak gimana, kemana. Saya tahu caranya. Gitu. Selintas. Selintas. Harusnya. Paslen lagi kan dia. Harusnya kolaborasi sama Selintas. Boleh. Jadi musisi-musisi lokal Madiun gitu, nanti kita benerin lah. Oke. Gimana supaya nanti Mas Aziz bagian ini kayak kita kasih solusi ya satunya ya. Kayak kita kasih solusi. Ya, jadi ini podcast Selintas kasih solusi. Ya. Jadi nggak apa-apa Mas. Nanti kalau tak lihat ya berarti kan di urusan branding kan. Yes, betul Mas. Terus kalau menurutku ya Mas, aku tuh nggak pernah Mas dengerin ini musisi lokal Madiun yang punya lagu gitu. Karena banyak musisi lokal Madiun sekarang itu bergerak sendiri-sendiri. Jadi eventnya sini ya mungkin yang terkenal adalah Daniel Rumbekwan. Itu terus yang Kribo itu. Ya, yang Kribo. Itu terus kata-kata mungkin yang Kota Gadisku itu. Risti Panjali, Start Game. Masih Start Game tahu? Gak tahu saya. Gak tahu. Lagunya apik Mas. Iya. Baru rilis soalnya saya tuh dengerinnya cuma satu Mas. Iya. Sukoroncong. Keroncongan. Genre saya kan bapak-bapak Ebel. Iya. Bapak-bapak. Itu sih. Jadi sebenarnya banyak ya. Cuman banyak. memang tidak terblow up ya. Ya, tidak terekspos. Tapi ini sempat pakai ini jasanya Mas Aziz enggak? Rata-rata pasti pakai Mas pasti Aziz. Pakai. Pasti. Kalau dibilang pasti enggak sih. Kalau maksudnya kalau Start Game iso moto gak nal. Ketika aku longgar ya oke, ayo pasti jalan. Berangkat. Dan itu ya aja. pasti ini ya secara hasil ya wong standarnya mau band dewa ya kan. Band dewa kan ya. Cuman ya baru itu ya Mas ya. Jadi memang permasalahan musik dan musik artis lokal di Madiun ya karena di branding tadi ya. Ya, karena gitu ya. Karena nggak ke branding ke kotanya sih Mas menurut saya. Jadi susah. Susah buat musisi Madiun itu mungkin yang mendengerin podcast ini mungkin merasakan lah. Susah ya. Jadi bagaimana susahnya jadi mau cari Madiun. buat makan ya sulit juga ya. Ya gimana bisa tumbuh ya. Kalau musisinya nggak tumbuh ya nanti stage fotografinya juga nggak tumbuh gitu ya. Juga. Oke, kalau kayak gitu Oke. Jadi begitu saja teman-teman. Kok diketok ya Zen ya? Oh iya. Ya, terima kasih Mas Aziz Nala udah hadir jauh-jauh ya Mas ya dari Manisrejo. Iya. Jauh-jauh dari Manisrejo ke studio kita gitu ya. Makasih udah main ke tempat kita. Semoga nanti banyak event di Kota Madiun ya, khususnya di musik ya tadi, di musik. Supaya juga stage fotografi itu juga hidup dan ekosistemnya juga hidup semua. Terus nanti kalau misalkan sulit untuk nge-branding dan sebagainya ya mungkin kita bisa berkolaborasi ya antara Selintas sama para musisi gitu ya. Sama Mas Aziz juga supaya ya kalau kita gerak bareng-bareng saya rasa nothing is impossible. Yes, that's true. Ya kan? Jadi ya kita coba nanti semoga di 2026 semakin cerah gitu ya. Banyak proyekan buat Mas Aziz Nala. Oh, satu lagi, dengar-dengar pernah foto di Purple Mas ya? Ya.
Betul. Loh, pernah moto di Purple. Iya. Aku Mas tahu di Purple jadi Gitar Hero. Itu Piye toh. wis, Smoke on the Water. Smoke on the Water. Iya, tak sih. Nah, sampean berarti sudah sampai dekat loh Mas sama personelnya di Purple. Iya, dekat. Jadi kalau dibilang dekat ini sih Mas. Jadi di UMS ada event namanya tour, kayaknya kalau nggak salah turnya di Purple. Itu yaitu waktu moto itu kan sama God Bless. Jadi pembuka bandnya semut ada hitam. God Bless. Ya. God Bless itu dan dua band itu kesukaan ayah saya. Jadi saya foto di situ itu kayak wah, iki senengannya besku loh. Ibaratnya gitu lah. Sampai nangis di situ juga pernah. Nangis Aku Mas. terharu. Kok iso ngono? Kok iso aku sampai di titik iki ya ada iki ngono Mas. Itu sih. Fotonya diposting sama di Purple juga. Kalau di voting enggak. Cuman saya kalau di band luar iki angel Mas. Di voting dia gak butuh foto gitu. Gak butuh foto. Gak butuh foto. Jadi wes Butuhnya tiket. butuh tiket. Oh, Hashtag actionnya oke. Oke. Berarti dan kapan tuh Mas? Gak jadi closing kita. Ya. Di Purple itu ya tahun ini juga. Di Purple tahun lupa aku Mas. 2022 apa ya? Habis Covid kayaknya. Oh, habis Covid. Oh, berarti konser-konser pertama ya setelah Covid ya. Setelah Covid kalau nggak salah. Iku moto kor hanya 3 lagu pertama Mas. Oh. Jadi di street photography itu kita nggak hanya panggung aja, tapi festivalnya itu ya juga difoto, sponsorship dan sebagainya itu difoto semua. Dan kalau sampai kena artis luar negeri, nah itu tantangannya di situ kan. Oh. Jadi hampir semua angle, hampir semua item kalau bisa taruh foto ya. Okay. Jadi di timnya di Purple itu luar negeri itu dia udah ada yang keliling Mas. Teman saya udah pernah kameranya diambil. Oh, lah kenapa itu? Karena ini udah 3 lagu pertama kok kamu masih foto. Ambil foto oh, di jadi luar ada kuota di luar crowd tuh. Bahkan nggak ada media pun nggak boleh Mas. Jadi sebelum di Purple tampil, kita itu di briefing. 3 lagu pertama ini langsung plot. Jadi yang di pit siapa? Pit itu yang batas penonton itu. Yang di pit siapa? Minimal ada 2 orang gitu. Fotografer dan videografer. Nah, Mas Aziz di situ. Ya, saya di situ. Weh, center of interest berarti ya. Ya. Dan itu ambilnya kok enak kalau artis festival itu kan kalau band-band kalau kita official band kan bebas. Itu kita ambilnya di pinggir sini Mas. Jadi cuman di pinggir gini. Udah nggak bisa ke tengah sini, nggak bisa. Setelah 3 lagu itu. Setelah 3 lagu pertama. Jadi 3 lagu pertama itu langsung out. Nah kita kan sebagai media juga harus dapat fotonya kan. Nah itu delik-delik ning gone penonton ngono kuwi Mas. Delik-delik bano kecekel lah bule. Dijumuk sama security. Ya. Jumuk kameranya. Ya kalau semisal diingatkan cuman dikembalikan kameranya nggak apa-apa. Takutnya udah diingatkan terus lah dihapus, suruh ngapus itu. Wah, nangis. Kerja keras soalnya. Kerja keras terus kadung oleh api-api nih 3 lagu pertama terus kehapus sih Mas. Jadi gitu ya standarnya kalau artis internasional gitu. Betul. Ya. Jadi ya udah jatahnya 3 lagu ya wes selesai 3 lagu gitu ya. Ya. Oke, kalau kayak gitu Mas Aziz terima kasih sudah datang ke studio kami. Semoga kita bisa bertemu dan berkolaborasi di ini ya ke depan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. See you and bye bye.